他为数不多的朋友。还有那些更并不欢迎弱者。你真的足够。赫然发现。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-13. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin kita diperlihatkan kalau pertarungan antara para penjaga malam dan juga pengikut gereja kuno telah dimulai, yang mana dalam pertarungan itu para penjaga malam sedikit lebih unggul. Di saat pertarungan terjadi di mana-mana, Ling Xie justru dikurung oleh teman-temannya. Tidak yang berdiam diri saja, Ling Xie pun memutar otaknya untuk mencari jalan lain. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk bertemu dengan pasien keduanya, yakni adalah Merlin. Di sini Ling Xie meminta nasihat kepadanya, sekaligus mencari tahu bagaimana cara keluar dari kurungan ini. Berkat bantuan dari Merlin lah, pada akhirnya Ling Xie pun berhasil keluar. Tanpa berlama-lama lagi, dia pun bergegas pergi ke tempat Tuming dan Chou Yuan, karena saat ini mereka benar-benar didesak oleh orang-orang dari pengikut gereja dewa kuno. Tuming maupun Chou Yuan tidaklah berdaya di hadapan ketiga orang itu. Sampai pada akhirnya Ling Xie tiba dan mengubah jalannya pertarungan. Ia pun berhasil memberikan tekanan balik kepada orang-orang ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Scene berpindah kepada seorang gadis pengendali boneka. Ia begitu senang karena bisa melihat penampilan dari Ling Xie. Ternyata ia itu berada tidak jauh dari pertarungan yang sedang terjadi. Gadis Jepang ini sedih karena para burung beonya dihabisi oleh Ling Xie. Saking sedihnya, gadis ini sama sekali tidak peduli dan apa yang Ling Xie katakan, karena ia hanya mengingat kenangannya bersama burung-burungnya. Alhasil kesedihan dari gadis itu pun berubah menjadi amarah. Sebab burung-burung beo ini sudah dianggap gadis Jepang sebagai keluarganya. Kekuatan dewa yang dikeluarkan membuat Ling Xie kebingungan karena itu begitu aneh. Gadis Jepang berjanji akan membalas apa yang telah Ling Xie perbuat. Saat juga gadis ini pun membuka larangan pada kekuatannya. Sebuah lorong pun terbuka di atas langit. Selain itu dirinya juga mulai membuat klon dan menembaki Ling Xie dengan anak panahnya. Lorong yang sebelumnya dia buka juga menembakkan anak panah. Hanya saja di hadapan Ling Xie ini bukanlah apa-apa. Padahal serangan dari gadis ini merupakan kekuatan api surgawi. Jadi seharusnya serangan yang gadis Jepang lancarkan jauh lebih tinggi dari milik Ling Xie. Namun bagaimana bisa ia mengunggulinya? Di sini Ling Xie melancarkan serangan terakhir kepada gadis Jepang. Setelah pertarungan usai, Ling Xie, Tuming, dan Chou Yuan pergi ke kedai ramen untuk makan sekaligus beristirahat. Hanya saja ada seseorang yang menghentikan mereka. Tuming memberitahu kalau baru kali inilah dirinya merasa begitu terancam. Padahal ia sudah lebih dari 1000 kali percobaan pembunuhan. Ling Xie berencana untuk menemui kaptennya agar bisa mengetahui apa yang terjadi. Sesaat kemudian, Senjingku bersama teman-temannya juga datang ke kedai itu. Melihat keberadaan Ling Xie, Senjingku pun segera memakan makanan dan duduk bersama mereka. Ia berterima kasih banyak kepada Ling Xie karena berkat dialah mereka ini masih bisa selamat dari serangan rudal. Meskipun ini tidak masalah untuk Ling Xie, tetap saja Senjingku ingin membalas kebaikannya. Jadi selama Ling Xie membutuhkan bantuan, ia bersama teman-temannya akan siap untuk membantu. Apalagi seharusnya liburan ini tidak akan mudah. Secara kebetulan Ling Xie memang membutuhkan bantuan banyak orang. Alhasil dia pun membawa teman-temannya ini ke hotel cinta. Hanya saja ini tidaklah seperti apa yang mereka pikirkan. Karena Ling Xie hanya ingin Senjingku melindungi Tuming dan juga Chou Yuan. Sedangkan diri sendiri akan pergi ke kediaman bibinya. Dengan tatapan menjijikan, Tuming dan Chou Yuan pun membawa Senjingku ke dalam hotel ini untuk menemani mereka. Kembali kepada Ling Xie. Dalam perjalanan itu dia sudah tahu kalau sejak tadi ada yang mengikuti dirinya. Ia adalah gadis pengendali boneka. Sebagai perwakilan dari gereja kuno, ia pun mengundang Ling Xie untuk bergabung bersama mereka. Sebelum semua itu, kita pun diperlihatkan kepada keluarga kecil yang sedang berfoto di gedung besar.
Sesaat kemudian, gadis kecil ini pun melihat Ling Xie dan gadis berambut putih yang berlari di atas pohon. Gadis itu terus membawa Ling Xie untuk mengikuti dirinya. Ling Xie sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Namun yang pasti Ling Xie tidak akan membiarkannya pergi. Mereka pun tiba di sebuah panggung. Gadis ini memperkenalkan Ling Xie sebagai pemeran utama dalam pertunjukan malam ini. Seketika saja muncullah begitu banyak cermin yang menampilkan berbagai boneka. Gadis itu meminta untuk bersiap-siap karena ia akan segera memulai pertunjukan. Boneka gemuk pun mulai berdiri dan dia adalah perumpamaan dari Tuming. Selain itu ada juga boneka yang menyerupai Chou Yuan dan juga Shen Jingku. Melihat apa yang terjadi membuat Ling Xie kebingungan, apalagi teman-teman dari tim penjaga malamnya juga dihadirkan menjadi boneka. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh gadis itu. Untuk mempermudah penyebutan, kita panggil saja sebagai Alice. Awalnya ia hanyalah gadis kesepian saja, namun kini Alice memiliki begitu banyak boneka yang dirinya anggap sebagai teman. Malam ini dia akan menggunakan boneka untuk melihat sehebat apa pemeran utama pada malam ini. Dan begini Alice pun akan memulai pertunjukannya kepada para penonton. Terlihat kalau pertunjukan ini sedang disaksikan oleh beberapa orang. Awal dari teater ini menceritakan tentang raja tua yang meninggal secara mendadak. Raja baru akan diangkat pada keesokan harinya. Beberapa prajurit pun mulai melewati Ling Xie, tapi raja baru bukanlah dirinya melainkan boneka Tuming. Berhubung sang raja tidak memiliki ahli waris, maka berdasarkan peraturan kerajaan, pemimpin daerah lah yang akan mengambil posisi tersebut. Hanya saja ada penolakan yang terjadi, karena tanpa banyak orang ketahui, raja memiliki ahli waris yang telah hilang. Ia tentu tidak bukan adalah Ling Xie, tapi sang penguasa daerah sama sekali tidak menyukai kehadiran Ling Xie itu. Dia yang haus akan kekuasaan tidak akan membiarkan Ling Xie menduduki jabatan sebagai sang raja. Jadi sebelum matahari terbit, mereka harus segera menghabisinya. Dan begini pertarungan pun langsung saja dimulai di antara mereka. Ling Xie tidak niatan untuk membiarkan Alice pergi begitu saja. Ia pun terus saja melakukan pengejaran kepadanya. Hanya saja saat ini Ling Xie tengah berada dalam daerah kekuasaan Alice. Jadi tidak akan mudah bagi dirinya untuk bergerak dengan bebas. Para boneka terus menerus melancarkan serangan kepadanya. Sedangkan untuk Alice sendiri, ia terus bercerita mengenai dongeng yang sedang diperankan oleh Ling Xie. Sebagai pangeran yang hilang, keberadaannya masihlah belum bisa diterima. Jadi beberapa pihak terus berusaha untuk menyingkirkannya. Ini tentu saja berasal dari perintah langsung dari penguasa daerah. Seberapa keras pun pangeran melawannya, tetap saja ada orang-orang asing yang memberikan perlawanan balik kepadanya. Ini pun membuatnya sulit untuk menyingkirkan sang penguasa daerah. Sepertinya itulah cerita pada dongeng yang diceritakan oleh Alice. Alasan mengapa ia bisa bergabung dengan gereja dewa kuno adalah manipulasi yang diciptakan oleh salah satu dewa tertua. Kembali kepada Ling Xie, yang mana dirinya terus saja bertarung dan para boneka ciptaan Alice. Meskipun mereka berbentuk teman-temannya, Ling Xie sama sekali tidak kesulitan. Sampai-sampai membuat Ling Xie kepikiran sebenarnya apa yang diinginkan oleh gadis itu dari dirinya. Pada akhirnya, Alice pun menunjukkan wujudnya dan kembali menceritakan dongengnya. Pangeran yang hilang kini memiliki ambisi untuk mengambil tahta kerajaan. Hanya saja dia mendengar kalau ada harga yang begitu mahal ketika dia menjadi seorang raja. Suara-suara yang didengarkan oleh pangeran merupakan bisikan dari para raja terdahulu. Ia pun harus berhadapan dengan para leluhurnya yang berusaha untuk menghentikannya sebagai seorang raja. Tapi lagi dan lagi Ling Xie dan mudah mengalahkan mereka. Akan tetapi para boneka terus saja bermunculan dan itu pun sempat membuat Ling Xie begitu kerepotan. Karena mereka terus saja bermunculan dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan serangan yang mereka lancarkan juga berbeda dengan para boneka sebelumnya. Sebab ini cukup kuat. Sesaat kemudian muncullah tengkorak yang begitu besar. Ia terus saja melancarkan serangan kepada Ling Xie. Tapi lagi dan lagi Ling Xie berhasil menghindari setiap serangan yang ia lancarkan. Namun tebasan pedangnya masihlah belum mampu untuk menumbangkan tengkorak besar itu. Sampai akhirnya Ling Xie menggunakan kekuatan Dewi Nix untuk membakar habis sang raja terdahulu. Dan beginilah pangeran pun berhasil melewati hasutan para raja terdahulu.
牺牲。 Sebuah tangga pun muncul yang mana itu membawanya tepat kepada Alice. Lingxie meminta untuk menyudahi sandiwaranya, tapi nyatanya drama yang mereka mulai baru saja menyentuh klimaksnya. Alice sudah susah payah menyusun naskah ini, jadi dia akan menyelesaikannya dengan sempurna. Alice pun melakukan penyerangan kepadanya. Sebenarnya dia itu tidak tahu mengapa Lingxie menolak menjadi pangeran di gereja dewa kuno dan malah memilih menjadi seorang penjaga malam. Ia yakin kalau Lingxie begitu percaya diri bisa melalui berbagai rintangan yang ada di hadapannya. Alice meminta untuk tidak terlalu percaya diri dulu sebab itu tidaklah sesuai dengan keinginannya. Alice pun terus saja berusaha menangkap Lingxie, tapi semua itu tidak akan cukup untuk menahannya. Lingxie penasaran di manakah akal sehatnya. Alice hanya tertawa saja karena baginya mereka adalah boneka yang dimanipulasi oleh orang lain. Alice mengucapkan kata-kata dari salah satu dewa kuno yang ia layani. Ada sebuah serangan yang mengarah kepada Lingxie, tapi dia itu bisa menghindarinya. Dan semua itu malah terkena kepada Alice. Sebagai pelayan setia, Alice akan menunjukkan pertunjukan memukau kepada tuannya. Alice menganggap Lingxie ini tidak akan bisa berbuat apapun lagi. Dia pun memperlihatkan para penonton yang berada di belakang mereka, yang mana kini benang-benang spiritualnya sudah berada di leher mereka. Inilah maksud dari tanggung jawab sang raja. Ia harus melakukan segalanya untuk menyelamatkan para warganya. 也走向了你，并不欢迎弱者。夜，你真的足够。赫然发现百姓也来。 Lingxie sempat memberikan ancaman kepadanya, tapi Alice mengingatkan kalau mereka berada di hadapan para penonton dan Lingxie pasti tidak akan mengotori tangannya dengan darah. Apa yang dikatakan itulah yang membuat Lingxie ragu untuk menghabisinya. Terlebih lagi, benang-benang spiritual masihlah berada dikendali oleh Alice. Kini Alice sudah menyajikan pertunjukannya memukau, jadi semua pihak hanya tinggal menunggu keputusan dari pangeran saja. Tapi sang penguasa daerah sudah tidak sabar untuk mendengar keputusan yang ia ambil. Secara perlahan namun pasti benang spiritual yang mengikat para penonton mulai dia tarik. Dan begini maka sudah pastikan benang-benang itu akan menghabisi para penonton. Alice terus saja mentertawakan Lingxie karena ia sudah kehabisan pilihan. Saat juga sesuatu pun terjadi, namun kita tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Sampai akhirnya kita mendengar tepukan meriah dari para penonton. Secara perlahan benang yang melilit leher mereka pun mulai menghilang satu persatu. Sedangkan pedang Lingxie sendiri dipenuhi oleh darah, yang sepertinya Lingxie sudah menghabisi Alice di hadapan semua orang. Tapi bagi para penonton ini hanyalah akting saja. Jadi mereka sama sekali tidak tahu kalau kejadian di atas panggung sebenarnya memang terjadi. Setelah pertunjukan selesai, para penonton pun mulai keluar dari gedung tersebut. Diikuti juga oleh Lingxie, hanya saja ia tidak bisa menatap orang-orang. Apalagi ketika mendengar kalau mereka menganggap kejadian tadi hanyalah sebuah akting belaka. Untuk Lingxie sendiri masihlah kepikiran apakah tindakan yang dilakukan itu benar atau salah. Karena ini pertama kalinya dia menghabisi seseorang dengan pedangnya. Lingxie berusaha untuk melupakan semua itu. Dan wajah yang dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, Lingxie pun mulai pergi jauh. Hanya saja di tengah perjalanannya, ia pun melihat seorang gadis yang sedang menari-nari. Ia adalah Xinu. Ia memberitahu kalau ini ada tempat yang cocok bagi seseorang yang sedang patah hati. Xinu mulai menggunakan kekuatan medusanya. Menatapnya secara langsung membuat Lingxie begitu kesakitan. Sadar ia adalah utusan gereja kuno, Lingxie pun akan menggunakan pedangnya dan bersiap untuk bertarung dengan Xinu. Nah, di akhir video kita pun kembali ke tempat pertunjukan yang mana Alice itu bangun dan kebingungan karena seharusnya ada pertunjukan pada sore ini. Yang mana sepertinya Lingxie itu berhasil lepas dari jebakan yang telah orang-orang gereja kuno siapkan untuk dirinya. Salah satu dewa tetua menjadi semakin tertarik kepadanya. Hanya saja sudah ada hal yang lebih kejam menantikan Lingxie. Kita dibawa kepada tempat Han Soyun dan juga Muye berada. Setelah memperlihatkan rekaman Lingxie bersama teman-temannya, pertarungan pun langsung saja terjadi di antara Muye dan juga Han Soyun. Sebagai kapten penjaga malam, tentu Muye memiliki kekuatan yang tidak main-main. Hanya saja kita dibawa berpindah dulu ke kota Changnan.
tepatnya di daerah kediaman dari Bibi Lingxie. Terlihat kalau para warga begitu bersemangat karena malam ini adalah hari raya Imlek atau Tahun Baru Cina. Jadi sudah sangat wajar mengapa ada begitu banyak lampion yang dipasang. Sedangkan di sisi lain pertarungan masih terus terjadi di antara Hong Yin menghadapi Lu Liang. Dalam pertarungan mereka ini, terlihat kalau Hong Yin mampu mengimbangi Lu Liang. Bahkan sekalipun tombaknya diambil, Hong Yin masih memberikan perlawanan kepadanya. Serangan bertubi-tubi terus saja Hong Yin lancarkan. Ini tentu saja membuat Lu Liang kerepotan. Terlebih lagi ketika Hong Yin mengambil kembali tombaknya dan melancarkan serangan tepat kepada Lu Liang. Pertarungan tidak hanya terjadi di antara mereka saja, namun antara Mo dan juga utusan dari gereja dewa kuno. Pria bertopeng ini merasakan ancaman yang begitu besar dari sosok Mo. Alhasil ia pun memutuskan untuk melarikan diri saja dari hadapannya. Tapi ini tidak semudah yang dia kira sebab Mo dan yang lainnya sudah membuat rencana untuk mengurung pria tersebut. Para penjaga malam sadar betul kalau terdapat perbedaan kekuatan di antara mereka. Jadi para penjaga malam memilih untuk saling bekerjasama agar bisa mengalahkan lawan-lawannya. Terlebih lagi, lawan yang dihadapi oleh kapten mereka saat ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Jadi mereka harus secepatnya bergabung dengan Moya. Namun sebelum semua itu terjadi, maka mereka harus lebih dulu mengalahkan para utusan lainnya. Pria tua yang menggunakan kipas ini adalah lawan yang cukup merepotkan. Jadi Nan dan juga pria sniper harus berjuang lebih keras lagi. Di sisi lain, tepatnya di Hotel Cinta, Tuming dan yang lainnya sedang asik bermain kartu. Akan tetapi sebuah ledakan pun muncul, yang mana para utusan gereja kuno sudah mengetahui persembunyian mereka. Beruntungnya di sini ada Shen Jingku, jadi dia bisa dan cepat melindungi Tuming dan juga Chou Yuan. Tidak hanya itu saja, dirinya juga bergegas melancarkan serangan balik kepada orang-orang ini. Hanya dalam sekejap saja, Shen Jingku berhasil mengalahkan mereka. Tapi masalah sepertinya tidak berhenti sampai di situ. Karena secara tiba-tiba saja muncullah hujan di tempat itu yang membuat mereka begitu penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Tuming mendapati kalungnya merasakan adanya bahaya. Seorang pria pun muncul dan mengucapkan sebuah mantra yang mana itu berasal dari Timur Tengah. Ialah yang menciptakan hujan ini agar bisa membuat petir. Serangan pun dirinya lancarkan. Shen Jingku bergegas menyelamatkan teman-temannya. Semua pertarungan yang terjadi di sana diketahui oleh Angxinye. Tapi perhatiannya teralihkan kepada Lingxie yang saat ini bertemu dengan Xinu. Ia pun berencana untuk memberikan bantuan kepada Lingxie. Xinu memberikan pujian kepada Lingxie karena jika ia lihat dari dekat wajahnya itu sangat tampan. Saking menggodanya, Xinu pun ingin melahapnya. Akibat serangan itu membuat Lingxie tidak bergerak untuk sementara waktu. Selain itu, Xinu terus saja menggunakan kekuatan medusanya untuk menangkap Lingxie. Hanya saja semua itu tidak akan semudah yang dirinya pikirkan, sebab Lingxie kembali bangkit untuk melawan. Pertarungan pun mulai terjadi di antara mereka berdua. Di sini Lingxie sadar betul kalau pergerakan Xinu tidak bisa dirinya tebak, apalagi dirinya bisa bergerak dengan begitu cepat. Karena secara tiba-tiba saja dia itu berada di dekatnya. Lingxie akan menggunakan wilayah malam berbintang agar bisa membatasi pergerakannya. Hanya saja Xinu tidak akan membiarkan hal tersebut. Saat Xinu ingin menghabisinya, Lingxie mengambil pedang keduanya untuk menahan setiap serangan yang Xinu lancarkan. Selain itu dan dua pedangnya inilah dia bisa menggunakan dua kekuatan dewanya secara bersamaan. Serangan Lingxie berhasil melukai tangan Xinu. Xinu pun hanya tertawa saja karena kali ini dirinya akan mencoba lebih serius lagi. Mata Medusa pun dirinya gunakan. Kiaman semakin lama Lingxie menatap matanya, maka hal itu akan membuatnya masuk ke dalam ilusi. Xinu sangat tertarik untuk menjadikan Lingxie sebagai budaknya. Akan tetapi itu tidak semudah yang dirinya pikirkan, sebab kekuatan Mikhail melindungi Lingxie. Bukannya merasa marah, Xinu justru menjadi semakin bersemangat saja untuk menjadikan Lingxie sebagai miliknya.
Ling Xie kembali melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi mata-mata yang Xinu gunakan mengandung serangan kejutan. Jadi mau tidak mau Ling Xie harus menghadapi hal ini dulu. Sayang sekali Ling Xie itu malah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ini pun menyebabkan dia tidak menyadari serangan yang Xinu lancarkan. Beruntungnya ada seekor tikus yang mengalihkan perhatian Xinu. Dan begini Ling Xie pun memiliki kesempatan untuk bisa menghabisi ular-ular yang ada di hadapannya. Untuk Xinu sendiri masih fokus mengejar si tikus putih. Yang mana ternyata itu berasal dari sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Ang Xie memberikan sapaan kepada Ling Xie karena sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Selain itu, ia juga memberitahu mengenai kondisi terkini dari teman-temannya. Kita pun dibawa kepada Seng Jingku yang tertimpa reruntuhan. Begitu juga Dan Chou Yuan, sedangkan Tuming sedang menghadapi pria ini yang kita panggil saja sebagai Abdul. Apapun yang dilakukan oleh Tuming, semua itu dengan mudah ditangani oleh Abdul. Bahkan kini adalah gilirannya untuk melancarkan serang balik. Mengetahui Tuming dalam bahaya, Seng Jingku pun bergegas menjauhkannya dari pertarungan dan kembali melindungi dirinya. Hanya saja kekuatan Abdul terlalu besar sampai-sampai pertahanan Seng Jingku pun hancur dibuatnya. Tuming mengajaknya untuk pergi saja dari tempat itu. Namun Seng Jingku sadar betul kalau Abdul tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Karena itulah ia pun mengambil harta Tuming untuk bisa membantunya bertarung dengan Abdul. Kita lalu dibawa kembali kepada Mu Ye dan juga Han So-yun. Pertarungan masihlah terus terjadi di antara mereka berdua. Mu Ye maupun Han So-yun tidak niatan untuk mengendorkan serangan. Karena jika salah satu dari mereka lengah, maka pasti akan ada yang menang. Pasti akan ada yang memanfaatkannya. Dalam pertarungan itu, Han So-yun memberitahu kalau rencananya berjalan dengan sangat lancar. Jadi kini hanya fokus dalam mengambil nyawa Mu Ye saja. Berita lokal di sana memberitahu kepada semua warga kalau angin dan salju mungkin akan segera muncul. Jadi mereka diminta untuk berhati-hati dan memperlambat kendaraan. Takutnya jalan akan sangat licin. Pemberitahuan itu juga didengar langsung oleh Mu Ye dan Han So-yun. Terlihat kalau Mu Ye itu benar-benar kelelahan dibuatnya. Han So-yun mengajaknya untuk kembali bertaruh apakah rekan-rekannya itu masih bisa bertahan atau tidak. Kembali kepada An Xingye yang mana dia menggunakan tikus-tikusnya untuk menyerang Xinu, yang ternyata dia itu begitu geli dan makhluk-makhluk berbulu. An Xingye melakukan pemeriksaan kepada mata-mata Medusa, yang mana ia tahu kalau mata-mata itu mengandung kekuatan. Jadi untuk bisa menghancurkan reruntuhan ini, mereka harus mencari mata yang asli. Tapi sebelum itu mereka harus mengatasi para ular-ular ini. An Xingye meminta untuk mengulur waktu baginya. Setidaknya Ling Xie harus mengalihkan perhatian dari Xinu, sedangkan dirinya akan mulai mencari mata Medusa yang asli. Apa yang An Xingye lakukan ternyata berhasil melukai Xinu. Ia pun merasa begitu kesakitan. Kesal dengan perbuatannya, An Xingye pun langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tapi sebelum itu terjadi, Ling Xie telah lebih dulu menahan pergerakannya. An Xingye tidak bisa berlama-lama karena tubuhnya akan membatu jika terus menatap mata Medusa. Maka karena itulah ia harus dengan cepat menemukan mata yang asli. Tapi Xinu sudah mengetahui rencananya, jadi ia hanya perlu mengejar tikusnya saja. An Xingye tidak merasa khawatir karena Snowball adalah tikus terkencang yang ia miliki. Ling Xie hanya perlu melindunginya saja. Ular-ular Medusa terus saja melakukan pengejaran kepada Snowball. Namun dan pergerakan lincah yang ia miliki membuat ular-ular ini kesulitan dalam menangkapnya. Berkat Snowball lah mereka bisa menemukan mata lainnya. Xinu yang bertarung dan Ling Xie tidak akan membiarkan rencana mereka berjalan dengan lancar. Ia pun menggunakan kekuatan Medusanya untuk masuk ke dalam mata dan pada akhirnya berhasil menangkap Snowball. Ling Xie tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini dia sedang disibukkan oleh ular-ular yang Xinu ciptakan. Xinu memberitahu kalau pertarungan yang terjadi saat ini adalah karena perbuatan Ling Xie.
Sayang sekali dia itu tidak akan bisa berbuat apa-apa selain melihat kematian dari teman-teman dan juga dirinya sendiri. Shino menjadi begitu bahagia melihat penderitaannya. Ditambah lagi dia itu mendapatkan makanan penutup yang enak. Tapi Lingxie tidak akan berdiam diri saja. Ia menggunakan seluruh kekuatan dewanya yang seketika saja waktu pun terhenti. Lingxie bisa mudah melihat apa saja yang terjadi kepada teman-teman dan bagaimana nasib mereka saat ini. Selain teman-temannya yang sedang bertarung, Lingxie juga bisa melihat bibi dan adiknya yang ternyata di sekitaran tempat itu ada orang yang berbahaya. Lingxie berjanji tidak akan membiarkan siapapun terluka. Jadi dengan kekuatan Mikhail dan juga Nyx, pada akhirnya Lingxie pun berhasil memberikan tebasan terakhir kepada Shino. Selain itu, Anxingyi juga telah mengetahui di mana mata terakhir Shino, jadi dia itu akan menghancurkannya. Tembakan itu berhasil mengenai mata tersebut. Alhasil wilayah Medusa pun terhenti dan untuk Anxingyi sendiri dirinya tidak jadi menjadi patung. Medusa 只是破解了他的神虚。 Namun ini masihlah belum berakhir karena lawan mereka merupakan agen langsung dari Ratu Medusa. Jadi dan mengalahkan agennya, maka tentu Medusa akan muncul di depan mereka. Secara perlahan, tubuh dari Anxingyi pun berubah menjadi batu. Ia akan menyerahkan semua ini kepada Lingxie, dan Anxingyi berharap ia tidak akan mengecewakan dirinya. Medusa kesal karena Lingxie telah menyinggung kekuatan dewa. Jadi sebagai bayaran atas apa yang telah dia lakukan, maka Medusa akan memberikan hukuman kepadanya. Namun Lingxie sama sekali tidak takut, karena yang melanggar hukum para dewa adalah Medusa sendiri. Dengan kekuatan dari Nyx dan juga Mikhail, maka Lingxie akan memberikan tebasan terakhir kepadanya. Keberadaan dua dewa ini membuat Medusa ketakutan. Lebih lagi, Lingxie tidak menghentikan serangannya dan langsung saja memberikan tebasan terakhir demi mengalahkan Medusa. Pada akhirnya pertarungan itu pun selesai dan dimenangkan oleh Lingxie. Dan begini juga Anxingyi pun bisa selamat. Ia begitu penasaran seberapa banyak rahasia yang dimiliki oleh Lingxie. Anxingyi tidak berlama-lama di sini karena dia yang mengajak Lingxie untuk pergi ke Sungai Yujiang karena teman-temannya berada di sekitaran tempat itu. Lingxie berterima kasih atas bantuan yang Anxingyi berikan. Hanya saja Anxingyi meminta untuk tidak mengatakan hal itu. Justru dia ini sangat senang karena bisa bekerjasama lagi dengan Lingxie. Tapi di tengah pembicaraan mereka ada sebuah suara dari Ratu Medusa. Ia melancarkan serangan kepada Lingxie. Walaupun ini bisa dirinya tahan, tapi kutukan yang dirinya tanamkan tidak bisa Lingxie lepas. Karena itu adalah bayaran atas perbuatannya yang menyinggung perasaan para dewa. Sebelumnya Malin sudah memberikan peringatan kepada Lingxie. Karena langkah yang ada di hadapannya sangatlah berbahaya. Jika sampai salah melangkah, maka sudah pasti Lingxie akan hancur berkeping-keping. Hal ini juga akan melibatkan orang-orang terdekatnya. Lingxie sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Karena kekuatan spiritualnya seakan-akan menghilang begitu saja. Bahkan ia tidak bisa merasakannya. Inilah kutukan yang dimaksud oleh Medusa. Apakah Mikhail bisa memberikan bantuan kepada Lingxie? Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana saat ini Lingxie tengah menghubungi bibinya. Di tengah semua itu, ternyata ada beberapa orang yang sudah menunggu Lingxie. Pertarungan pun sudah tidak bisa dirinya hindari lagi. Lingxie yang telah kehilangan kekuatan dewanya tentu akan kesulitan dalam bertarung dengan begitu banyak orang. Bahkan bibinya itu sampai merasa khawatir karena Lingxie tidak bisa dirinya hubungi kembali. Ia hanya bisa berharap kalau Lingxie akan baik-baik saja. Namun sepertinya itu tidak akan terjadi sebab Lingxie telah dibuat babak belur oleh orang-orang ini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.